Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyasari, saya mahasiswa Universitas Terbuka PG PAUD Palembang. Semester 5, saya membuat tugas mata kuliah metode pengembangan bahasa, yaitu bercerita tentang serangga, yaitu tawon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Allahu Akbar. Hari ini, hari Senin, kita temanya masih tentang binatang. Sekarang kita akan mempelajari subtema, yaitu serangga. Ayo, siapa tahu? Siapa yang tahu nih, serangga itu apa saja? Oh benar, ada laba-laba, belalang, capung, kumbang, kupu-kupu, dan tawon. Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang ibu akan bercerita tentang tawon. Ayo, siapa yang tahu nih, rumah tawon itu di mana ya? Rumah tawon? Iya benar, ini rumah tawon. Rumah tawon biasanya dia itu ada di atas pohon, ada di ranting-ranting pohon, ada di atap rumah, genteng. Rumah tawon ini berbeda dengan rumah lebah. Kalau rumah lebah, dia menyangkut di sini, menempel di ranting-ranting pohon, dahan pohon. Kalau tawon ini dia seperti ini, kecil. Ayo kita buka halaman pertama. Nah, ayo, apa ini? Benar, tawon. Apa? Tawon. Tawon itu dia itu seperti semut tapi memiliki sayap. Tawon ini berbahaya, dia bisa menyengat siapapun yang mengganggunya, mengganggu dirinya dan teman-temannya, mengganggu rumahnya. Dia itu kalau disengat oleh tawon ini bisa bengkak. Jadi jangan sembarangan mengganggu hewan, apalagi hewan ini sedikit berbahaya, yaitu bisa menyengat. Selanjutnya, nah inilah rumah tawon. Siapa yang tahu nih, rumah tawon ini terbuat dari apa? Ayo, rumah tawon ini terbuat dari apa? Dia berbondong-bondong membuat rumah untuk membuat tawon yang baru, yaitu tawon-tawon remaja. Dia itu di dalamnya ini bukan untuk tawon dewasa, tapi untuk tawon yang kecil-kecil, yang baru untuk anak-anaknya. Ini rumah ini cuma untuk anak-anak tawon. Ayo, siapa yang tahu nih, rumah tawon ini terbuat dari apa? Dari tanah? Bukan. Rumah tawon terbuat dari serpihan kayu. Nah, tawonnya mengambil serpihan-serpihan kayu ini yang sudah apa ya? Sudah mati kayunya. Kayu yang sudah tua-tua diambilin serpihan kayunya, kulit-kulitnya, benar. Untuk membuat rumah, yaitu untuk mereka bertelur dan beranak. Selanjutnya, ayo, siapa yang tahu? Nah, setelah selesai seperti ini rumahnya, rumah tawon. Ini rumah tawon, dia lubang-lubang seperti lubang apa ini ya? Nah, berlubang seperti ini. Dan ibu tawon memberikan telur atau menaruh telur untuk anak-anaknya di dalam lubang-lubang rumah tawon. Jadi diberiin di sini, di dalam ini satu lubang itu satu telur. Jadi cuma untuk satu tawon, satu lubangnya. Bila di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 lubang, berarti ada 6 berapa? Benar, ada 6 tawon. Dan seperti ini. Setelah ibu tawon menaruhkan telurnya seperti ini di dalam lubangnya,
Beberapa hari kemudian telur itu menetas dan seekor ulat kecil pun muncul. Seperti ini. Jadi tawon itu pertamanya juga seperti ulat, yaitu seperti kupu-kupu. Kupu-kupu pun pertamanya berbentuk ulat. Begitu juga tawon. Dia pertamanya dari telur, ulat, apalagi ya? Kita buka ke halaman selanjutnya. Nah, ayo, siapa yang tahu nih? Ibu dan bapak tawon ini sedang apa ya? Sedang apa ini? Sedang memeriksa apakah anaknya telurnya sudah berubah menjadi ulat atau belum ya. Selanjutnya, nah, setelah 1 hari atau 2 hari, ekor ulat itu melekat pada dinding lubang sehingga ulat itu tidak bisa pergi kemana-mana. Dia hanya diam di tempat. Atau ini kita sebut seperti ulat yang ingin menjadi kepompong. Jadi ini ekornya ini sudah melekat di atas lubang atau di atas sarangnya ini. Dia ini akan berbentuk menjadi kepompong. Terus selanjutnya, nah, tawon dewasa menyuapi si ulat dengan madu bunga. Dengan cepatnya ulat itu tumbuh besar. Tentu saja karena kerjanya hanya makan dan tidur saja. Benar, jadi ulat sebelum menjadi tawon, dia itu kerjanya itu cuma makan dan tidur. Ibu dan ayah tawon bekerja sama untuk memberi ulat atau anaknya makan, yaitu dari sari bunga. Dan selanjutnya yaitu berupa madu. Tawon ini juga makan madu seperti lebah. Jadi selanjutnya, nah inilah ibu dan bapak tawon memberi anak atau ulat-ulat itu makan. Jadi juga diberi makan karena yang memiliki nyawa pasti makan. Ayo selanjutnya. Ayo ada gambar apa lagi ya selanjutnya? Dan tada! Ini cara tawon mengambil sari bunga. Tapi sebenarnya tawon itu bukan seperti ini nak ya. Ini cuma sekedar cerita. Kalau tawon yang sesungguhnya itu sudah pernah tahu kan kalau melihat serangga-serangga kecil yang di bunga-bunga. Itulah cara mereka mengambil sari bunganya, bukan seperti ini. Ini cuma sekedar cerita. Dan bapak tawon, ayo halo anak-anak, sekarang waktunya makan. Tawon dewasa harus mencari makan setiap hari untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Setelah pertumbuhannya sudah maksimal, ulat itu akan bertapa. Lubang itu sudah sempit untuk tubuhnya. Ayo, bertapa itu apa? Bertapa itu diam di tempat atau tidak boleh ada yang ganggu, tidak boleh lagi makan dan minum. Itu bertapa, dia diam aja. Nah, ini dia. Tawon dewasa menutupi lubang dengan cairan yang mengeras. Kini ulat itu menjadi bertapa dan perubahan menjadi kepompong. Setelah ditutup ini, ulat yang tadinya berbentuk telur, ulat dan ekornya menempel di sarang, sekarang ulat itu menjadi kepompong. Saatnya tawon dewasa menutup lubang ulat dengan cairan yang mengeras, yaitu seperti ini. Dan kini ulat itu menjadi petapa dan berubah menjadi kepompong. Ulat ini berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, setelah menjadi kepompong menjadi apa lagi ya? Dan tada! Jadilah seperti ini. 7 hari kemudian, setelah lubangnya tadi ditutup, 7 hari kemudian, kulit kepompong itu pecah. Dan muncullah sebuah kepala tapi bukan kepala ulat, yaitu
ulat itu sudah berubah bentuk, yaitu berubah menjadi tawon. Jadi dari ulat, kepompong, dan tawon muda atau tawon remaja. Terus setelah berapa hari kemudian lagi, tawon yang berbentuk tadi sudah bisa keluar dari sangkar atau dari sarangnya nih. Tawon-tawon muda sudah keluar dari sarangnya. Ibu tawonnya senang karena anak-anaknya sudah mulai dewasa. Setelah itu, apa yang terjadi pada tawon-tawon remaja? Mereka keluar. Mereka sangat gembira karena sudah bisa keluar dari pertapaan mereka di dalam sini tadi ya. Mereka bertapa di dalam situ dan bisa keluar sekarang. Bebas, katanya gini. Hore! Jadi, wah, ternyata pemandangannya indah ya. Melihat dari atas sangkarnya atau sarangnya ini setelah keluar dari sarangan. Ya ini, ya ampun, kata tawon ini. Saya belum bisa terbang. Apa yang terjadi? Kata temannya. Terbang saja, coba terbang ya. Walaupun jatuh bisa bangkit lagi, terus belajar. Dan tawon ini apa yang terjadi bila dia melepaskan tangannya di sangkar dan tawonnya ternyata terjatuh. Aduh, dia katanya. Seekor tawon muda telah hadir di dunia. Pertama-tama, tawon muda harus belajar terbang. Terbang itu tidak mudah, jika gagal maka bisa jatuh. Benar, segala sesuatu itu kita perlu belajar. Seekor tawon saja untuk bisa terbang mereka juga perlu belajar. Belajar dan terus belajar agar pandai. Benar. Selanjutnya, setelah mereka sudah bisa terbang dengan maksimal, tawon muda harus membantu yang lain untuk mencari makan. Lubang yang mereka tinggali sebelumnya, yaitu saat mereka menjadi telur, ulat, kepompong. Bila mereka sudah tidak terpakai lagi, lubang itu tidak pernah dipakai untuk kedua kali, karena bila semua lubang sudah dipakai, maka mereka harus membuat rumah yang baru. Jadi sarangnya ini cuma dipakai satu kali, yaitu untuk satu kali pertumbuhan tawon. Bila semua lubang sudah terpakai, maka lubang-lubangnya ini tidak akan ditinggali atau tidak akan dihuni mereka lagi. Jadi kalau mereka ingin berkembang biak atau membuat tawon-tawon muda lagi, mereka akan membuat sarang yang baru. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ayo, siapa yang tahu ini? Kenapa ya anak ini menangis? Ayo, siapa yang tahu? Oh benar, anak ini mengganggu rumah tawon. Dia mengganggu rumah tawon. Itulah akibatnya kalau mengganggu yang bukan. Mereka ini kan tidak bersalah, cuma di sini mereka juga berhak untuk hidup karena mereka juga ciptaan Allah. Jadi jangan mengganggu, jangan sembarangan mengganggu. Dan lihat akibatnya apa yang terjadi pada anak ini. Benar, anak ini disengat oleh para tawon-tawon yang marah. Jadi mereka menyengat si anak ini, dan anak ini bilang lari sambil menangis, ibu tolong, karena tawon-tawonnya pada marah karena mereka diganggu padahal mereka tidak mengganggu. Apa yang terjadi? Nah, jadi jangan pernah mengganggu tawon karena mereka juga bisa marah seperti kita yang bisa marah bila diganggu. Tawon yang marah sangat berbahaya sekali. Disengat tawon sangat sakit dan bisa bengkak. Jadi berhati-hatilah dengan tawon karena tawon itu berbahaya. Nah, jadi itu cerita kita, tawon itu seperti kupu-kupu juga karena mereka itu berasal dari telur, ulat, kepompong, dan tawon. Jadi itulah cerita kita hari ini, yaitu tentang tawon. Besok kita akan bercerita tentang laba-laba. Jadi tugas anak Bu Guru, kita akan membahas tentang tawon, yaitu tulisan tawon.
Sebelum memulai pelajaran, baca dulu Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang ambil buku tugas anak Bu Guru dan duduk di tempat masing-masing. Itulah tadi penyampaian cerita tentang tawon dari saya Mulyasari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.